Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang ide usaha dari kelompok kami, yaitu Dessert Box. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Rifat Muhtidatul Latifah, yang kedua ada Stefani Aryati Anugrah, dan saya sendiri Aprilia Arum Nugraheni. Yang pertama, apa itu Moody Box? Moody Box adalah dessert yang disajikan dalam kemasan box dengan tujuan untuk bisa membantu memperbaiki mood banyak orang yang sedang dalam kondisi buruk, maupun untuk menambah mood seseorang agar lebih bersemangat dalam menghadapi segala sesuatu. Latar belakang dari ide usaha kami adalah seperti yang kita alami saat ini, kita sedang menghadapi masa pandemi. Masa pandemi adalah keadaan di mana kita dituntut untuk berhadapan dengan kehidupan baru, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi protokol kesehatan, dan juga menjaga kesehatan tubuh seperti makan makanan yang bergizi. Keadaan pandemi juga memaksa kita melakukan segala macam kegiatan yang biasanya dilakukan di luar, itu berubah dengan dilakukan dari rumah, seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan membeli kebutuhan hidup secara online. Masa pandemi itu mengakibatkan banyak orang menghabiskan waktu itu di rumah saja. Saat kita di rumah saja itu, kita akan mengalami rasa bosan. Untuk menghilangkan rasa bosan itu, kita bisa menguranginya atau mengobatinya dengan makan cemilan. Oleh karena itu, peluang ide usaha online di bidang cemilan sangatlah menjanjikan untuk menambah pendapatan kita di masa pandemi seperti ini. Seperti yang ide usaha kelompok kami akan buat adalah Dessert Box, yang pastinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penjualannya. Dessert box yang akan kami buat itu memiliki cita rasa yang manis, teksturnya yang lembut, dan yang pastinya harganya terjangkau atau murah. Selanjutnya yaitu alat. Alat yang digunakan untuk membuat dessert box yaitu pertama panci, kedua kompor, ketiga sendok, keempat pisau, kelima whisk, keenam food processor, ketujuh mangkok, dan yang terakhir adalah box plastik. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada susu full cream, Oreo, keju, coklat batang, gula pasir, tepung maizena, tepung terigu, susu coklat, agar-agar plain, dan yang terakhir yaitu mentega. Cara pembuatan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat dessert box Oreo yaitu hancurkan Oreo dan krimnya dengan menggunakan food processor atau chopper. Jika tidak punya, bisa menggunakan blender atau masukkan Oreo ke dalam plastik, ziplock, dan dipukul hingga hancur. Kedua, cairkan mentega dan campur dengan Oreo yang sudah menjadi bubuk. Aduk rata, masukkan ke dalam dasar wadah atau toples. Ratakan dengan sendok hingga padat. Ketiga, masukkan susu full cream, keju, 1 bungkus agar-agar, dan gula pasir ke dalam panci. Aduk menggunakan whisk atau garpu. Panaskan di atas api sedang sambil terus diaduk. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Panaskan hingga teksturnya berubah menjadi kental. Yang keempat, tuang adonan susu ke atas adonan Oreo di dalam toples. Biarkan hingga dingin. Kelima, potong-potong coklat batang, masukkan ke dalam panci. Tuangkan susu cair coklat dan 1 bungkus agar-agar.
Letakkan di atas api sedang sambil terus diaduk. Kemudian tambah lagi 1 sendok maizena yang sudah dilarutkan sebelumnya dengan air. Panaskan hingga mengental. 6. Tuang adonan coklat tadi di atas adonan susu. Tunggu hingga dingin seluruhnya. Tutup wadah dan masukkan ke dalam kulkas. Dessert box Oreo dapat dinikmati setelah 3 jam di kulkas. Selanjutnya ada pengemasan untuk membuat dessert box. Pengemasan yang kami buat untuk wadah dessert box ini menggunakan box ukuran 350 ml sesuai dengan nama usaha kami, yaitu dessert box. Bahan yang kami gunakan adalah bahan plastik yang memiliki ketebalan yang sedang, tidak terlalu tipis, dan juga tidak terlalu tebal. Untuk detail ukuran yang kami buat adalah 12 cm kali 12 cm kali 5 cm yang lengkap dengan tutup boxnya. Tidak lupa untuk menambahkan sebuah branding yang menarik di luar boxnya. Hal itu akan membuat konsumen tertarik membelinya dengan produk yang kami jual. Di samping atas ini adalah gambar contoh tentang bagaimana pengemasan yang kami buat untuk produk kami, dan tidak lupa di bagian atas tutup box terdapat sebuah branding yang menunjukkan identitas produk kami. Selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran. Kami telah menyusun strategi pemasaran dan tahapan-tahapannya sebagai berikut. 1. Pengembangan produk. Dessert box memang telah banyak dijumpai dan mudah ditiru. Namun kami akan memberikan sedikit modifikasi, seperti dari segi rasa dan sedikit mengubah tampilan produk agar tampak lebih menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Dessert box ini akan menambah cita rasa yang baru, manis, gurih, dan lembut. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama kami adalah di sekitar kampus Udinus dan daerah tempat tinggal kami. Dan untuk mengembangkan wilayah pemasaran, kami berencana untuk menargetkan wilayah yang lebih luas lagi, seperti toko kue atau toko oleh-oleh, kota-kota lain selain kampus Udinus dan daerah tempat tinggal kami. Dan bahkan ketika usaha kami berkembang, kami akan memperluas wilayah pemasaran hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir ada kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran, sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi pada tahap awal melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Adapun media offline-nya yaitu dari mulut ke mulut. Untuk mengembangkan proses promosi kami berencana untuk menerapkan sistem reseller di luar daerah tempat tinggal kami agar lebih banyak orang yang tahu tentang produk kami dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya menjadi tempat perdagangan secara online. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.